Beliau ini sempat bertarung dengan Panembahan Senopati dan terkena tombaknya. Mata-matanya perempuan. Oh gitu. Dan namanya sama, Pambayun. Yang lihat di sini, oke, ada harimau lagi duduk warna putih dan di sini ada kayak kuda putih berdiri. Allah, astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullahaladzim, kaget aku. Allah Akbar. Ada 3 sosok, harimau, kuda, sama burung. Dia itu perempuan yang bukan perempuan biasa. Dia pun punya sirah. Kalau saya lihat tadi tidak ada rekayasa, semua itu asli. Jadi asli. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Mani Malangit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat mistis, dan tempat-tempat yang memiliki nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya dengan cara menjembatani komunikasi antara makhluk yang nyata dan makhluk gaib. Nah, bersama saya sudah ada Bapak Amin, beliau dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Jadi tim ini sudah sampai di Kabupaten Nganjuk dan berada di lokasi sejarah. Nah, di belakangnya ada Pak Sukadi dari Humas Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk. Berarti beliau ahli sejarah ya. Dan ini dengan Pak Aristra Fendi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Ya, ini Pak Aris ya. Ini yang mau kita ungkap nih sejarah tentang apa ini Pak? Situs apa? Ini ada makam ya pada era Mataram Islam awal ya. Itu yaitu makam Ki Ageng Keniten. Beliau adalah seorang senopati dari Pasuruan ya, yang pada saat itu Pasuruan ini ingin melepaskan diri ya dari kerajaan Mataram Islam yang akhirnya diserang oleh Mataram ya untuk dikalahkan ya toh. Nah, beliau ini sempat bertarung dengan Panembahan Senopati dan terkena tombaknya ya, nanti akan didetailkan oleh teman-teman ya cerita itu ya. Namun demikian beliau ini pada akhirnya meninggalnya di sini. Tadi katanya saya dengar beliau ada orang sakti katanya. Ya, kena tombak nggak meninggal. Gimana Pak? Ya, Kisahnya? itu ya Ki Ageng Keniten. Jadi pada saat Ki Ageng Keniten itu mendapat perlawanan di Sungai Madiun, itu kena serangan tombak Oleh? Panembahan Senopati. Kemudian dia jatuh, menyerah. Kemudian oleh Panembahan Senopati tidak langsung diburu, disuruh kembali dengan dinaikkan kuda. Lah, sebenarnya untuk dibawa ini untuk mempermalukan apa itu Bupati Pasuruan itu, bahwa utusan kamu ternyata ya kalah, tumbang begitu. Nah, tapi tidak sampai ke Pasuruan, sudah jatuh di sini. Akhirnya, tapi belum mati di situ. Akhirnya Panembahan Senopati tahu kalau si Ki Ageng Keniten itu tidak sampai meninggal, masih bertahan hidup, kemudian menyebarkan apa itu mata-mata yang itu disebut, untuk strategi ya? Strateginya. Untuk mengalahkan? Ya, itu Panembahan Senopati itu rata-rata mata-matanya perempuan. Oh gitu? Dan namanya sama, Pambayun. Oh. Ya. Lah, ketika sampai di sini, si Pambayun itu merayu agar bisa menjadi istrinya si Ki Ageng Keniten. Akhirnya terjadilah pernikahan. Akhirnya dari situ si Pambayun tadi bisa mengungkap rahasia di balik kesaktian dari Ki Ageng Keniten. Akhirnya diungkap atau ditanyakan oleh Pambayun. Dikorek. Ngaku. Apa? Kang Mas itu kok bisa sakti seperti itu, tidak bisa mati, itu sebenarnya punya kesaktian yang seperti apa? Saya khawatir kalau saya nanti memberi makanan atau menyajikan hidangan itu nanti justru akan menyebabkan Kang Mas itu meninggal. Siapapun tidak bisa membunuh saya, kecuali kalau saya ini dicor dengan timah. Ketika itu dialog berhenti, kemudian Ki Ageng Pambayun langsung
menghilang begitu saja. Nah, selang beberapa hari datanglah sepasukan dari Mataram. Kemudian ya itu terjadi. Kemudian Ki Ageng Keneten dicor dengan timah itu, baru bisa mati dan makamnya dimakamkan di sini. Iya. Sebelah sana. Maksudnya dicor dengan timahnya itu, apakah istrinya ikut serta dalam proses itu? Atau Kalau nyuruh Mataram orang? biasanya tidak. Enggak ya? Tapi yang nambah Pembayun tadi dikenal di sini sebagai Mbah Endel yang makamnya ada di sebelah barat makam sana. Ada di Dikenal makam di sebagai sini juga ya? Mbah Endel. Kenapa Mbah kok Endel itu disebut orangnya Mbah Endel? tentil gitu ya. Ya, tentil ya. Mbah Endel makanya karena dia perayu, wanita perayu seperti itu. Ya, Itu cerita sekilasnya seperti itu. Ya, kalau pengalaman mistisnya ada nggak Pak Aris? Mungkin pernah dengar cerita mistisnya cukup besar ya. Saya sendiri itu juga ngalamin. orang. Nah, gimana Pak? Ketika awal kami di sini dengan tim itu membuka kawasan itu menjadi desa wisata atau wisata religi, banyak sering di sini itu kan saya terbiasa untuk ke makam-makam, apalagi makam yang nggak pernah kelihatan dari kasat mata, tapi ketika kita gali tanah itu kan keluar. Nah, ternyata malam hari itu di rumah itu saya nggak bercerita ke siapa-siapa ya Bang. Orang tua itu ngasih tahu anggap aja perbaiki makam saya, rumah saya. Oh, ada yang Seperti datang ikut sampai ke rumah? Iya, seperti itu. Dan itu sering terjadi, nggak di sini aja, tapi kenyataan di sini itu di utara kita berdiri situ ada beberapa makam yang ternyata ketika digali sama warga sini, saya suruh minta gali, ternyata Tujuannya ketemu. apa Pak digali itu? Memperlihatkan kalau betul-betul itu ada makam di dalamnya. Ternyata benar. Dan itu Bapak kalau bertugas- secara kasat mata nggak kelihatan kan di bawah tanah, ketutup tanah. Ternyata kita gali dengan warga di sini. Ya, bapaknya itu buktinya yang saksi gali, ya, sebagai saksi. mata itu yang gali. Ternyata benar terangkat. Ada apa masih? Nisannya masih ada. Nisannya ada, Sekarang tapi kita angkat. itunya sudah hancur mungkin ya. Sudah nggak kelihatan. Sudah kan? nggak kelihatan. Ya, udah Tapi berapa nisannya ratus tahun. ketemu? Kita naikkan. Dan memang nisannya itu memang kelihatan masih kuno ya, masih seperti pada masanya, eranya seperti itu karakternya. Terus keduanya di sini tuh rata-rata kalau lewat mimpi kalau itu ya, kalau itu mimpi itu banyak orang seperti orang kuno, orang Majopetan itu pakai baju yang Baju putih kerajaan? itu, yang putih-putih kayak putih. kayak apa ya? Kayak resi-resi seperti Oh, itu iya, lah. Nah, banyak yang dari timur itu masuk ke sini. Seperti itu. Itu Bapak didatangi lewat mimpi. Ya, lewat Tapi menyampaikan apa? Ya nggak nyampe kan, hanya kita tahu dengan masuk ke alamnya itu kita lihat aja, lihat dari kondisi seperti itu, seperti itu. Oh, nanti bisa dikonfirmasi apa benar di sini banyak. Ya nanti aksi tanya ya? aja nanti. Iya. Ya. Baik Bang Lima, kita akan melakukan ziarah. Tapi sebelum ziarah, apakah Bang Lima bisa sampaikan nih apa yang terasa ketika memasuki wilayah? Oh ya, aku mau nunjukin. Tadi kita untuk masuk ke makam harus melewati makam umum. Ini umum. Betul. Boleh ditunjuk itu. Ya. Makam umum yang Makam banyak umum, pohon-pohon. Habis itu kita masih ini bukan langsung di sini ya, masuk di Ya, sana lagi betul, ya. ya. Nanti kita masuk dulu. Ini kita sedang injak batu-batu candi. Oh, ini batu candi, Ya, Bapak? batu candi. Ini termasuk di situ itu ada gerbang. Di situ ada gerbang, jadi namanya dorpel, pintu masuk ke sebuah bangunan suci, dorpel itu. Ya, di situ ada. Bangunan suci sekarang itu sudah macam tertutup. tempat Ya, apa? wihara, ya, Apa, pura? wihara. Oh, wihara. Wihara. Jadi sebuah bangunan suci, tempat peribadatan. Zaman dulu ya Ya, berarti. jadi Sama Buddha. itu karena di sini ini kemungkinan besar penganutnya adalah pada era itu kira-kira Tanta Bhairawa. Jadi makanya lebih kuat ke Budanya itu di sini. Nah, kemudian beberapa batu candi yang ditemukan itu banyak yang sudah dipakai nisan. Oh, dijadikan sebagai nisan. Nah, oleh masyarakat sini, dan sebagian sudah kita amankan di pojok sana itu ada. Ya, nisan. ya. Gitu. Seperti Baik, itu. Bang Lima bisa disampaikan yang Berarti kita mau jalan ke makam dulu ya? ya ziarah dulu. Ziarah aja dulu lah. Ayo kita masuk Pak. Karena itu Boleh Pak? pemakaman umum, Ya. saya nggak mau mantau dulu. Ya oke ya. Ya, Soalnya pasti oke. banyak yang berseliweran. Ya, betul. Mari Pak, kita Ya. menuju ke makam siapa? Ya. Ki Ageng Keniten. Keniten. Ini Pak, ini Pak Lurah sini. Ya Pak. Ikut aja nanti kalau ikut nanya-nanya ini. Jadi ini melewati macam apa ya, kayak pendopo gitu. Mungkin banyak yang melakukan ziarah terus istirahat di sini ya.
Di sini memang tadi saya melihat seekor macan putih dan kuda putih. Nah, situasi yang ada di sini. Ya, memang tadi pas kita mau jalan dari sana tuh saya ngeliat di sini kayak ada harimau lagi duduk warna putih dan di sini ada kayak kuda putih berdiri. Dan dua sosok itu sama-sama berwarna putih. Oh iya ya. Putih dan macan putih. Mungkin yang menjaga makam ini Ki Ageng Keniten. Ya, dan terlihat juga sosok kakek berjubah putih juga. Oh, Kita masuk boleh, Pak? Monggo. Oh, berdoa di dalam ya. Nggih. Tanya ini, kenapa Pak kok pintunya dibatasi segini? Jadi setiap masuk kan harus begini. Kenapa Pak alasannya Pak? Alasannya ya biar sungkem gitu loh. Oh biar sopan santun, oh biar hormat. Jadi nggak bisa begini, kalau begini pasti kejedot. Menghargai harus begini ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها Allah. Astagfirullahaladzim. Tahan ya, jagain ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon padamu lapang kuburnya ya. Belum selesai berdoa, Agil sudah ada yang menguasai. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Sedekah. Oke, kita akan berkomunikasi dengan makhluk di badan Agil. Ini mungkin macan yang saya lihat tadi ya. Macan putih. Ayo Pak, kita mendekat ke sana Pak. Allahu Akbar. Tadi Agil duduknya pas di pintu, tato gubrak ya Pak ya? Kaget nggak Pak? Ditadangin sama Bapak. Untuk ditadain Bapak ya? Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiba-tiba hujan. Maaf Eyang kalau mengganggu. Kami niatnya mau silaturahmi, tidak ingin mengganggu. Mau ziarah. Dan ingin mengetahui kisah tokoh yang dimakamkan di tempat ini, kisah perjalanan dan Keteladanannya apa gitu. ya, benar sekali. Boleh ceritakan Eyang? Ini Eyang apakah yang tadi terlihat oleh Panglima? Harimau putih? Opo sing digoleh kesaktiane. Oh, apa yang digoleki kesaktiannya? Maksudnya apakah kita mencari kesaktian? Oh, jangan nyari kesaktian. Enggak, kami enggak ingin mencari kesaktian. Kami hanya ingin mempelajari sejarah aja yang memangnya beliau apakah benar orang sakti dulunya? Sehingga tidak mempan ditombak. Terima kasih kepada seluruh warga Kening yang sudah menjaga, mengurusi rumah. Oh, terima kasih kepada warga sini yang sudah menjaga rumahku katanya Pak. Bapak kunjanya ya? Iya. Oh iya. Bapak sama. Walaupun bukan dari tanah ini, Oh, bukan dari tanah ini. mengurusi dengan ketulusan. Allah, astagfirullahaladzim, kaget aku. Ganti makhluk ini, burung. Ini juga salah satu penjaga sini ya, Yang? Kalian pun sering mendengarkan burung-burung mengitari tempat ini. Jadi ini ada dua sosok dengan Agil, harimau dan burung. Apa benar Pak di sekitar sini sering terdengar suara burung? Ya sering. Oh, benar ya Pak. Jadi apakah burung-burung itu ada kaitan dengan Eyang Ki Ageng Keniten? Aku orang wani ceritakan Nggak berani. karena tak ingin kelancangan masuk dalam diriku. Oh, nggak berani karena Tugasku bukan tugasnya. jaga agar tak diambil manusia yang mencoba mengambilnya. Mengambil apa? Sesuatu yang ada di tempat
Semacam apa? Apa ada orang datang pengen mengambil sesuatu? Apa itu? Ya, biasanya dulu banyak yang itu ya, biasa Mustika mengambil atau apa? pusaka itu. Oh, ada pusaka. Oh, ada. Emangnya ada orang datang ke sini pengen mengambil pusaka yang? Emangnya pusaka itu punya siapa? Kok pengen diambil? Tuanku. Bahkan tombaknya diperbutkan. Oh, ada pusaka, ada tombak. Pusakanya itu berwujud Menumbangkan tombak. Ini tombak yang dipakai untuk menusuk itu ada di sini. Maksudnya tertanam di sini yang. Berarti pemiliknya? bukan hanya itu saja. Iya. Akeh sing tertanam bahkan jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kejadian itu. Banyak yang tertanam. Dan kalian pun menyimpannya. Hah? Jaga baik-baik. Ada yang menyimpan. Siapa yang menyimpan? Ada yang menyimpan benda. Saya kurang tahu. Coba Bapak Poncen aja Pak. Bapak. Titipan Ya. dari sini. Ya, sini kan ya juga di sini, tapi itu tombak Kiai Kleret itu kan sebelah timur itu ada. Iya. Bukan dari Orang tanah mau ini ngambil saja. tidak bisa. Tanah-tanah sekitar sini pun banyak menyimpan sesuatu. Tanah sekitar sini. Sampai saat ini masih tersimpan peninggalan sebelum Mustika. tuanku. Heeh. Apa termasuk itu Pak yang dibilang tadi batu candi itu ya? Oh gitu. Alat-alat Alat pertanian itu alat pertanian waktu zaman kerajaan apa itu yang tersimpan di sini? Ini Pak Lurah namanya Pak Oki, Pak Lurah ya. Alat pertanian ada juga katanya Pak. Tapi apa sudah pernah ada yang menemukan? Belum. Dalam tanah ya. Terus yang kenapa selain gara-gara pengen menjaga alat peninggalan, terus apa lagi yang menyebabkan tempat ini harus dijaga oleh Eyang? perintah amanat itu Ya. tetap kami lakukan Karena disuruh menjaga sampai kapan ya? sampai dunia ini usai. Oke. Selama dunia ini masih terus berjalan, maka rasa hawa kekuasaan masih akan tetap ada. Ya. Kalau yang jaga selain Eyang ada siapa lagi? Itu Panglima tadi lihat ada kuda putih yang. Siapa beliau ini? Eyang namanya siapa yang? Siapkan raga sing wedok. Oke, siapkan raga yang perempuan katanya. Ini Ismi udah disiapin. Nanti ada yang mau cerita ya, Eyang? Ya sudah kalau gitu. Nyai centil nih. Nyai centil yang tadi disebut Bapak. Oh, ya. Yang maaf kalau boleh tahu namanya yang terakhir yang. Allah Akbar. Ada 3 sosok, harimau, kuda, sama burung. Allah Akbar. Makasih ya, assalamualaikum. Ya, iya. Iya, astagfirullah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Manggai. Mbah No, siapa yang dipanggil? Bapak? Saya. Oh, Bapak namanya siapa? Suparno. Oh, Pak Suparno dipanggil Mbah No. Duriaku. Temani saya Oh katanya. iya. Siap. Iki mawon nggih. Iya. Salam Eyang. Apa? Kok gitu wajahnya ke aku? Kalau ke Mbah No manis, kalau ke aku Aku ya begini. oh gitu. Ini bener nggak ini Nyai Centil? Enggak. Oh, lalu siapa? Langsung hujannya gede. Siapa sing digoleki? Kami ingin mengetahui sejarah Siapa? yang dicari. Nyai Centil. Ki Ageng apa? Kinenten. Ya pokoknya sosok yang dimakamkan di sini yang kita bisa mendengarkan kisahnya gitu, boleh? Nah, aku manggilnya apa? Eyang atau Nyai? Nama aslinya siapa sih? Gak mau dikasih tahu. Jadi warga taunya ya Nyai Centil. Nama aslinya nggak ada yang tahu. Mbah Hendel. Oh, Mbah Hendel. Bener ya? Centil itu kan kalau bahasa Betawi. Berarti di sini dipanggilnya Mbah Hendel. Ya. Apa? Pengen tahu kisahnya Mbah Hendel dulu bagaimana? Ya namanya dulu ngabdi, ya nuturi apa sing diperintahno ya dilaksanakan. Dulu diperintah oleh siapa dan diperintah apa? Diperintahkan oleh seseorang pemimpin sebuah kerajaan untuk mendatangi seseorang yang gagah, kuat dan sakti. Disuruh mendatangi dengan tujuan mencari tahu untuk mendekatinya. Ada informasi yang dibutuhkan. Iya, mencari tahu di mana titik kelemahannya. Lalu yang dilakukan oleh Mbah Hendel apa? Ya pura-pura datang ke sini yo dodolan opo ngono. Apa ya Pak cerita sejarahnya gitu? Dagang. Jadi saya pura-pura jadi bakulan yang jamu. Menyamar jadi tukang jamu. Lalu ya kan dia kan pada saat itu sedang sakit. Beliau sakit apa? Karena tahu, saya diberitahukan dia itu sedang dalam kelemahan. Karena pertarungan itu salah satu senjatanya mengenai salah satu kakinya di bagian pahanya. Jadi si Ki Ageng itu kalau terkena. Orang lain kalau kena senjata itu langsung plak. Kok ini orang gak jatuh-jatuh, hanya sakit saja. Iya, maka dicari tahu dia itu punya ilmu apa. Begitu, dia itu bukan dari Nganjuk tanah ini. Dari mana beliau ini? Dari timur sana. Kerajaan apa Pak? Pasuruan. Oh. Kamu tahu Pasuruan mana?
Kan ada Pasuruan itu ada Kalingga, ada kerajaan apa-apa di sana. Kerajaan apa Pak? Kadipaten. Ya, Kadipaten. Nama kerajaannya apa? Kalau saya nggak ada kerajaan, adanya Kadipaten Pasuruan. Oh, waktu itu katanya nggak ada raja. Tapi pada saat itu memang tidak cukup dikenal kerajaannya, tetapi di sana ada nama-nama yang cukup dikenal. Salah satunya Kalingga dan Adipati dari Kadipaten Pasuruan. Yang terakhir itu yang berselisih dengan Mataram kuno. Gitu Pak. Berselisih dengan Mataram kuno. Peralihan dari kuno ke Islam. Mataram, kamu ngerti enggak? Enggak. Yang benar gimana? Dari Mataram kuno peralihan ke? Karena ini pertempuran antara dari sana dan dari tengah. Tahu enggak? Enggak tahu. Maaf ya. Makanya pengen tahu. Si ngerti sopo? Ayo Pak, yang tahu Pak. Konfirmasi kita Pak. Kalau era itu memang Pasuruan itu dulu itu ya di bawah Majapahit yang paling dekat dengan pada masanya. Tapi Pasuruan juga pernah menghancurkan Majapahit akhir yang ibu kotanya di Kediri dulu pernah. Tapi setelah selanjutnya itu ada dan nggak ada kerajaan itu udah akhirnya adanya Mataram Islam. Dan Mataram Islam itu adanya Kadipaten Pasuruan itu yang terakhir. Dan Pasuruan itu dalam lingkaran kerajaan Majapahit. Ya Majapahit sebelumnya. Sebelum Majapahit apa? Ya enggak, maksudnya Pasuruan dulu itu di bawah Majapahit. Oh iya benar berarti. Nah, Majapahit itu lahir dari kerajaan apa? Iya, sebelum Majapahit Ya, apa Pak? Dari Singosari Kediri. Kalingga. Kalingga jauh, masih jauh. Sebelum Kalingga itu Sebelumnya Mataram kuno lebih tua. Nah, Kalingga itu hubungannya dengan Mataram kuno. Nah, ini jauh turun. Yang dikatakan itu benar. Karena keterkaitannya dengan Majapahit. Jadi kenapa dia ini merasa aku ini tidak mau membayar upeti untuk kerajaan ini karena dia mau menguasai wilayahnya sendiri. Loh, kok tahu-tahu ribut ya masih ngerti apa ributnya? Kenapa? Mempeributkan apa? Karena dia tidak mau tunduk di bawah pengawasan sebuah kerajaan Panembahan itu. Kan dia harus membayar. Nah, dia merasa aku tidak harus membayar. Oh, dia nggak membayar upeti. Hasil buminya. Karena kawasan itu masih meliputi kawasan kerajaan itu. Makanya dia ribut. Nah, ributnya itu berarti dengan yang ngadu ilmu. Dengan itu apa? Kalau kisahnya Ngadu ilmunya itu di pinggir sungai. Oh bener ya, Sungai Madiun ya? Ya. Oh betul Pak. Adu kesaktian itu antara Ki Ageng Kandikan dengan itu pun lari nggak tetap di situ, lari ke sini gitu. Karena kan nggak cukup perkelahian yang sebentar pada saat itu. Lama ya? Berapa lama? Seharian. Terus lari ke sini. Dan diketahui bahwasanya kenapa dia itu kok tidak tumbang saat terkena senjatane. Tahu senjatane apa? Tombak. Siapa sih ngerti? Siapa Pak? Ya, jadi pada saat Panembahan Senopati itu melawan Ki Ageng Kandikan itu kena tombak namanya Kiai Bajin. Tombaknya kecil gitu, yang mungkin sampai sekarang ini mungkin yang masih tersimpan di sini ya, saya nggak tahu. Walau alam ya. Ya walau alam. Itu sangat sakti. Jadi kena sedikit pun
itu kalau tidak punya kesaktian pasti mati. Karena goresan sedikit pun itu karena mati. Nah ini udah kena angus. Sudah kena kakinya malah nggak mati. Hanya mati rasa sedikit. Makanya dia tidak sanggup berjalan. Oh Makanya iya. Tadi kisahnya kuda. Naikkan kudanya. Apa kuda yang tadi nemuin kami itu? Yang dinaikin. Yang tadi masuk agil. Terus gimana? Nah, akhirnya mempertanyakan kok dia bisanya dia itu tetap kuat, tidak terkena sesuatu yang mematikan harusnya, tapi kok dia masih hidup. Saking saktinya. Makanya hati-hati tak kandani perempuan sing ayu kuwi rata-rata yaitu nanti dia itu menggoda. Ya nggak semua perempuan cantik sebagai penggoda dong. Ya rata-rata gitu. Uhnya apa itu uhnya? Uhnya itu ya itu kadang-kadang yang menyalahgunakan kecantikannya untuk suatu kepentingan. Termasuk Mbak Hende ya dulu gitu. Nah aku enggak kok. Oh enggak. Sempat nikah enggak sama Gini Den? Iya sempat dekat. Sempat nikah? Enggak. Oh belum jadi suami istri berarti? Tapi dekat, hampir. Tapi kok bisa mempercayai seorang perempuan ini diberikan rahasia cinta berarti pengalamannya, kan dia itu perempuan yang bukan perempuan biasa, dia pun punya sirap, punya ilmu. Oh alah, berarti sakti juga dong ya? Nah, iya, gak sembarangan utusan dari kerajaan itu ya biasa. Makanya hati-hati, laki-laki hebat jatuhnya sama perempuan cantik. Hati Pak. Sayang nggak apa-apa tuh Pak. Ya tapi ini tidak sayang, karena dia mengemban tugas tidak tulus. Pengkhianat dong berarti. Nah, udah. Mata-mata. Bukan, memang dia itu mata-mata. Oke, proses kematian gimana itu ceritanya? Gimana Mbak? Laki-laki hebat itu mati karena cinta, sakit hati. Tuh, sakit hati pertama, dan yang kedua kelemahannya sudah diketahui. Ya, gimana prosesnya itu? Matinya seorang peniten. Dia mengatakan kelemahannya, aku itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun, tapi aku hanya bisa dikubur oleh apa? Timah. Menurut sejarahnya Timah apa benar? Enggak. Bukan. Oh, berarti harus diluruskan di sejarahnya. Coba. Timahnya itu kalau tombak saja ujungnya itu bisa besi yang cukup hebat. Iya. Tetapi yang dimaksud timah itu adalah dikalahkan oleh seorang perempuan. Oh itu hanya simbol rupanya Pak, bukan dikubur sama timah beneran. Tapi memang salah satu kelemahannya itu dia itu tertembak mati oleh perasaannya sendiri. Mati lemes berarti. Prosesnya bagaimana? Tidak lemes gitu. Ngenes maksudnya. Ngenes tuh apa ya? Makan hati, sakit hati. Merana. Oh iya iya. Gimana ya? Dengarkan. Matinya itu aku sakjane geter iki. Tidak ada yang bisa membunuhnya selain dirinya sendiri yang membunuh dirinya. Mati oleh dirinya sendiri. Gimana kronologinya? Setelah menyampaikan kelemahannya, pusaka sekti yang digunakan oleh dirinya itu ditancapkan oleh perempuan itu. Akhirnya dia kabur. Ditancapkan ke bagian dadanya.
oleh timah panas itu. Diteni karena dia sudah terlanjur jatuh cinta. Dia itu mencintai wanita itu, tapi wanita itu tidak mencintainya. Betapa sakitnya. Cinta bertepuk sebelah tangan, Pak. Ternyata Kasihan ya sebenarnya. manusia kuat sekuat apapun, baik laki-laki maupun perempuan, bila sudah urusan hati, wis angel. Angel pokoknya. Tidak ada obatnya. Tadi sebelum si Mbak Henda meninggalkan tuh memang sempat nusuk terus kabur gitu. Yang kalian tahu hanya dikirimkan wanita. Terus apa? Taunya kabur. Iya, Ya taunya memang kabur, kabur itu sebagai simbol bahwasanya tidak ada kehidupan bahagia. Intinya mereka terpisah. Setelah dia lemah dan kalah, kabur. Semua selesai. Untuk dikirimnya perempuan ini untuk membunuh laki-laki itu. Ya, kenapa makam Mbak Kembayan Mbak Ender itu kenapa makamnya tuh dimakamkan dekat dengan beliau? Karena memang dia tidak jauh dari seputaran ini. Wilayahnya. Ketika dia mau kabur tidak bisa karena sudah diketahui dialah dalangnya. Oh, ketangkep akhirnya si Mbak Henda. Jadi ya itulah, siapa menanam dia menuai. Jadi mati bareng-bareng. Oh gitu ya. Jadi Mbak Henda dikejar oleh pasukannya si Ki Ageng. Makanya makamnya ora dijejeri, Tidak dalam satu atap. Di luar ya? dipisahkan oleh tombak. Tombaknya ono nang kene. Apakah kan ini makamnya Ki Ageng di sini, makamnya Mbah Henda di sini, apa tombaknya di tengah-tengah mereka? Ya ada di antara mereka. Karena begini, mereka tidak hidup bersama karena perempuan itu tidak mencintainya, hanya mengemban tugas dari kerajaan itu. Tetapi laki-laki itu sangat menyukainya, mencintainya, tetapi tidak berbalas. Setelah tahu perempuan itu hanya mata-mata, di dalam kelemahannya dia pun dilawannya. Mati bareng, aku mati kamu pun harus mati. Maksudnya sebelum beliau wafat, apakah sempat menusuk si Mbah Hendel atau Mbah Hendel oh, yang nusuk beliau sendiri, bukan anak buahnya? Sempat. Karena orang sakti itu tidak perlu anak buah yang turun tangan. Hadapi sendiri. Oh gitu ya. Dia itu tidak sempat hidup bersama. Supaya dia mencintai kan, mesti pura-pura itu kan. Dia dirayu, dibujuk. Gimana bujuknya, contohin dong. Iya, di ditempel gitu. Dia dirayu, tapi tidak mau dinikah dan tidak sempat nikahi. Adakan upacara pernikahan. Setelah dia tahu bahwasanya aku harus nyampe nih. Iya. Maaf ya. Oh, ada yang melarang bicara mungkin. Dia pengen menyampaikan. Karena itulah yang aku ketahui. Apakah Mbah Henda tidak dibela oleh kerajaan yang mengutusnya? Kan dia dalam tugas. Ya bagaimana kalau takdirnya sudah sampai di dalam tangannya sendiri? Ketika dia sudah bertugas, ya berarti dia harus menyerahkan hidup dan matinya. Jangan pernah percaya wanita penggoda, sekalipun dia cantik rupawan seperti rembulan yang bersinar di malam hari. Ini pesan untuk siapa? Laki-laki. Semua yang ada di sini. Mm-mm. Halo Pak. Ini banyak yang
yang datang ke makamnya Mbah ini Anda? untuk minta tempat duduk atau ini. Oh banyak ya? Iya, banyak. Mbah, ini menurut penjelasan Pak Lurah banyak yang datang peziarah minta jodoh. Berdoa. Terus berhasil nggak Pak? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Lah saiki piye? Secara Lah apa? dia saja tidak bisa menemukan cinta yang nyata kok. Dia aja nggak dapet jodoh, masa dimintain jodoh? Kan karena kepura-puraan. Akhirnya itulah hati-hati dengan cinta. Berarti PHP ya, Apa itu? memberi harapan palsu. Iya, itu namanya dusta. Sekarang jangan percaya sama omongan manis. Iki jenenge apa? Apa? Ini. Makamnya ini namanya apa? Makam apa? Apa? Kan, Ada manisnya nggak katanya? Pujon mas. bukan manis. Pujon mas. Pujon manis. Pujon manis. Artinya apa? Aslinya pujon bengkol. Apa Pak? Pujon bengkol. Pujon pengkol. Tapi kok disebut pujon manis kenapa? Pujon manis itu salah pujon manis itu kan stadion itu. Oh. Orang Kembali lagi ke manis. Karena dia jatuh hati oleh kata-kata yang manis. Gitu. Berarti yang manis itu bahaya ya? Ada sejarahnya. Bahaya. Bahaya yang manis. Selain Sedang-sedang saja, biasa saja, jangan berlebihan. Bener. Nanti kamu itu jatuh, sakit rasanya, sampai kamu tidak sadar dengan kekuatanmu sendiri. oh Wah, gitu. Ya. dalam berarti. Dalam sakit, Sakit. kebayang-bayang, lemah tak berdaya, makan tak mau, minum tak mau, Tidur tak nyenyak. apa-apa tidur pun tak bisa tidur, terbayang-bayang. Cinta tak salah tapi cinta tak salah. Yang mencintai memang tidak salah, tapi yang salah itu orangnya. Gitu. Tidak sadar dicinta. Rugi orang yang tidak sadar terhadap seseorang yang tulus mencintainya. Cari susah menerima cinta tulus itu susah. Iya. Harus punya kepekaan batin dong kalau Aku begitu. kesel. Oh, kenapa keselnya Mbak? Ya kasihan. Tapi cinta sejati itu kan ada. Ya ada, tapi ya sedikit. Sedikit, nggak banyak ya. Semuanya punya tujuan. Waduh. Mbak, aku pengen tahu Mbak, itu kan Ki Ageng Gawat itu dong berarti. ditusuk nggak mati. Apa beliau punya ilmu? Iya Apa punya. bekerja sama dengan bangsa gaib? Yo, zaman dulu itu ia sudah biasa dengan bangsa kami. Kan dulu belum ramai. Dulu itu kehidupan sangat dekat dengan alam. Sekarang alam tidak dihargai oleh manusia. Pohon ditebang-tebangi, tanah diuruk-urui, yo gunung dikerukis. Dikeruk ya? Rasakno ono bencana saka alam. Lah kowe sing gawe. Loh, tapi kan yang bikin bukan korbannya, Lah, yang itu- segelintir orang doang. Kalau yang tidak berbuat dia mati dalam bencana alam, berarti ada kebaikan surga. Amin. Tetapi harus menjadi cerminan. Manusia itu harus bisa menjaga rasa, menghormati rasa, menjaga alam ini. Menjaga rasa itu sama juga menjaga alam ini. Menghargai yang namanya cinta sejati. Kenapa masuk ke sini aja harus tundukkan kepala? Iya, kejedot kalau enggak. Manusia itu harus rendah hati, Mbak. Ojo dhuwur atine, Nggak boleh sombong. enggak boleh. Ya. Nah, memang dia merasa bahwasannya aku ini sakti. Ada- Tidak ada oh. yang bisa mengalahkanku. Ada kesombongan. Aku tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Tetapi perempuan itu sakti juga. Perempuan yang diutus oleh Panembahan bukan perempuan sembarangan. Dia itu mesti duwe ilmu sing dhuwur. Makanya mereka dipertemukan untuk saling menguji satu sama lain. Ya, Mengalahkan orang sakti dan orang pintar itu tidak perlu senjata.
Ingat, Jadi seperti apa? Dengan apa? Batin. Mengalahkan batin ya yang kalahkan mereka dengan rasa. Karena rasa tidak ada yang bisa memegangnya. Karena rasa bersembunyi. Oh, yang berarti kalau Mbah Hendra punya kesaktian juga, berarti beliau juga bekerja sama dengan bangsa gaib. Yaitu niup itu. Ditiup doang? Langsung Kan dia tunduk? biar jatuh cinta. Biar tunduk. Oh, pelet dong? Iya. Oh, punya ilmu pelet. Nah, yang dia tergila-gila kok. Iya. Cuma sama bakul jamu. Bakul jamu tuh tukang jamu. Siapa yang tukang jamu? Itu Mbak Hendel. Dia menyamar jadi tukang jamu biar jatuh cinta si Ki Ageng. Bakulan. pada saat itu kan sedang sakit butuh jamu. Jadi dia pura-pura baik, merawat, Iya. menjaga, mengurus Rapi ilmu, dong susah-susah. strateginya. Iya. Rapi strateginya ya. Ya memang kalau tidak rapi ya tidak dipilih toh. Pasukan khusus. Betul. Kopassus. Intelijen iki berarti. Umpamane wis munggah ditinggalno. Kan dia Coba laki-laki kalau barangnya sudah bangun tinggali sakit tidak? nggak tahu aku. Sopo? Gak iso. Nah itulah kelemahannya laki-laki. Nah, Mbah kan itu dua-duanya sama-sama punya kesaktian. Nah, ketika mau dikalahkan, apakah sosok yang mendampingi itu sosok gaibnya, apa mereka nggak berusaha menolong? Perempuan itu pun juga merasa ujungnya merasa bersalah. Ternyata laki-laki itu sungguh-sungguh mencintainya. Tapi nasi sudah Makanya menjadi dia bubur. pun rela ketika dia pun dikamnya. Jadi mati bersama. Hmm. Tapi nggak buka. Kalau gitu di alam Kisahnya sana ini juga ya. Kisahnya apa ya Bang? tragis. Kisahnya menyedihkan. Tragis itu aku bilang. Sampio. Sambil itu. Ini nyata adanya. Iya nyata deh. Orang pintar itu jatuh Heroik. oleh dirinya sendiri. Ya. Orang hebat jatuh oleh kebodohannya sendiri. Kenapa orang lain tidak bisa menjatuhkannya? Karena dia pandai, dia hebat, dia sakti, tapi dia lupa. Bila sudah bermain rasa, itu sulit. Karena yang paling berat dalam kehidupan ini adalah membunuh musuh di dalam dirimu sendiri. Yaitu Cintamu melebihi cinta kepada Tuhan. daripada mencintai dirimu sendiri. Itulah kelemahannya. Iya. Benar. Berarti kita nggak boleh mencintai melebihi kita mencintai. Pikirannya selalu diri kita sendiri. memikirkan dia, makan tidak mau. Ya itu kan kena pelet itu, Mbak. Biar nggak kena pelet gimana, Mbak? Namanya juga love is blind. Apa itu? Cinta itu buta. Cinta itu, nah itu buta. Hatinya tertutup, maka tidak bisa normal. Tidak bisa normal. Orang waras, gendeng edan. Biar nggak kena gimana, Mbak? Biar nggak Berarti kena. mencintai harus pakai akal. Cintai harus menggunakan akal. Ketika pikiranmu Tapi bukan kemana-mana, berarti cinta itu dari hati dulu. ya memang cinta itu, nah ini bedanya cinta pandangan pertama sama cinta dari hati itu beda. Dia itu terpesona oleh pandangannya pertama, oleh bibirnya. Lama-lama mlebu ning jero. Kalau awalnya dia itu tidak dimulai dengan pikirannya, cintanya Pakai hati. Tulus, setrum sama hati itu beda. Waras. Tahan diri, pura-pura tidak mau, padahal mau. Uji dulu, Uji dulu. jangan kemerungsung, jangan nyeruduk. buru-buru. Iya. Itu
kalau pakai mata dan pikiran, Iya. wah, kelihatan. Iya. Itu bedanya. Mungkin dia belum pernah jatuh cinta makanya seperti itu. Cinta tak salah kalau kau gunakan hatimu. Nah lo lagunya Panglima. Yang salah itu pikiranmu. Itu membedakan pikiran dan hati itu agak susah ya Mbak. Karena hati letaknya cinta. Iya. Pikiranmu letaknya itu penguji. Jadi dua-dua harus digunakan. Harus digunakan. Nggak boleh satu sisi. Tidak boleh juga. Itu bukan sekadar apa ya simbol aja tapi kenyataannya begitu. Tahta wanita. Tahta wanita. Iya. Laki-laki hebat pasti jatuhnya oleh wanita. Yang hebat juga. Berarti yang lebih hebat wanita dong. Ya iya. Dan laki-laki yang hebat, suami yang berhasil mesti ada istri yang hebat di belakangnya. Oh gitu. Iya. Setuju aku. Benar toh? Balik laki-laki yang hebat ada wanita yang Kuat. kuat. Laki-laki yang kurang ajar, Ada wanita yang kuat. Oh, sama-sama kuat. Tapi kok kurang ajar? Laki-lakinya kurang ajar, ada wanita kuat. Iya. Kenapa kamu berbuat silakan? Kamu begitu aku tidak mau. Aku mau tetap dalam kewarasan. Silakan kamu gendeng dewe aku ora. Oh, berarti kuat juga perempuannya. Sabaran ya. Sabar Ingat, adalah kekuatan. banyak wanita-wanita yang disakiti justru dia menjadi lebih hebat. Tetapi laki-laki yang disakiti justru dia semakin Langsat, terpuruk. Iya benar, berarti perempuan lebih kuat ya Mbak? Kenapa? Karena dulu Nabi Adam saja merasa sendiri dan lemah tanpa seorang teman. Maka dia minta, datanglah Siti Hawa untuk menemaninya supaya dia itu menjadi sempurna. Benar. Ya. Berarti kisahnya udah jelas ya Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Pesan-pesan untuk warga sini. Pesan untuk warga sini apa yang? Belajarlah dari sebuah perbuatan. Ketulusan itu tanpa pamrih. Jadi sesuatu yang tulus mesti baliknya itu berlimpah. Amin. Ya Mbak Nur. Tulus sabar ngerawati teng mriki sedekine kotak kotak. Amin. Pemimpin di sini Nggih. belajarlah dari sesuatu kekuatan. Sejatine wong sing sekti, wong sing kuat kuwi dialah yang pandai memagari dirinya untuk menekan hawa nafsumu, nafsu dunia, nafsu wanita. Cukup nafsumu di dalam lindunganmu sendiri. Sudah ya, Makasih ya. aku tak pamit. Ingat pesanku, Ya, makasih ya Mbak. kendalikan diri itu menjaga kekuatan diri. Ya, siap. Langsung geledek kalau beliau ngomong begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Pas azan. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini dan mendapatkan informasi sejarah tentang Ki Ageng Keniten dan sosok tadi Mbah apa yang Mbah Hendel. Ya, ternyata sejarahnya ada yang tadi diluruskan ya. Alhamdulillah. Kesan-kesannya apa Pak? Ini dengan Pak siapa? Pak Joko ini sebagai apa? Pesan-pesan Enggak, Pak Joko sebagai timnya Pak Lurah. Iya, Iya. saya sebagai perangkat Kelurahan Walusen kedepannya minta makom Mbah Jun Bengkol, Ya Ageng Keniten, Mbah Hendel dan lainnya saya untuk diangkat ke depan lebih jaya, lebih maju Amin. dan mendapat manfaat dan barokah. Itu saja. Iya, amin. Ini semoga dengan ditayangkan di Mata Langit nanti banyak yang ziarah ke sini ya. Iya. Saya. Iya, kalau Pak Aris apa Pak kesan-kesan? Kalau harapan kami itu
kita meningkatkan wisata religinya, bisa datang ke sini, bisa banyaknya berkunjung di sini, dan kita mengenalkan sejarah beliau yang selama ini kan banyaknya belum tahu, dan sejarah yang sebenarnya, biar tidak ada kesalahpahaman atau salah cerita kepada masyarakat pada umumnya. Ya. Harapan kami tetap ini bisa lestari dan tetap jalan terus. Amin. Pak Lurah, apa kesan-kesannya? Kesan-kesannya untuk makam Bojonegoro ini, harapannya yang kedepannya itu lebih menjadi ikon di Warujayeng. Bisa dilanjut untuk meningkatkan pariwisata, sejarah religi, dan meningkatkan ekonomi di warga sekitar. Bapak Sukadi, maaf. Kalau saya ini yang terpenting itu pelurusan sejarah. Jadi sejarah jangan sampai dibelok-belokkan karena ini menyangkut tokoh penting. Jadi kalau dibelok-belokkan nanti justru mengurangi esensi dari sejarah itu sendiri. Dan yang kedua, kalau ini menjadi tujuan wisata religi, akses untuk berziarah ke sini itu dipermudah. Jadi jangan sampai peziarah-peziarah itu kecewa karena di sini ditutup dan lain sebagainya. Nah, itu dicontohkan pada makam-makam wali yang lain. Itu dia bahkan 24 jam ya. 24 jam itu dia bebas. Bebas. Yang penting ada etika, ada tata keramanya seperti itu. Yang penting itu aja. Semoga ada perhatian dari pihak-pihak terkait ya. Betul. Nah, ini pertanyaan untuk Mata Langit. Apakah pesan terhadap tim kami Mata Langit? Ada rekayasa nggak tadi? Kalau saya lihat tadi tidak ada rekayasa, semua itu asli. Asli. Kalau Iya. Bapak gimana Pak? Kalau saya pribadi ya apa adanya itu, ya nanti pemirsa yang menilai sendiri ya, dan tidak ada rekayasa setahu saya. Bapak? Ya, sama tidak ada rekayasa apapun, ini asli. Asli ya. Bapak gimana Pak? Satu kata Pak. Kalau saya kan kajian dari sejarah Mbak ya. Ya. Jadi sejarah yang pernah kami pelajari, kemudian secara tidak sengaja ada sesosok gaib Makhluk, itu menceritakan tentang itu. Sinkron. Sinkron. Yang penting itu aja. Ya. Tapi kalau tidak sinkron ya kami berusaha untuk yang salah dari peneliti sejarahnya atau bagaimana itu aja. Bapak percaya kalau yang bicara tadi bukan Ismi atau Agil, melainkan sosok yang masuk ke badannya. Berarti artinya tidak ada rekayasa ya Pak. Betul, ya? Karena Ismi juga Agil bukan orang sini, nggak tahu sejarah sini. Ya Pak ya, makasih. Mbah No, apa kesan-kesannya Mbah No? Tolong. Oh iya. Saya sebagai pengurus makam atau juru kunci ya mudah-mudahan bisa semua itu lancar aja ya. Yang penting saya paling sehat ya, bisa Amin, kita mengurus doakan. makam Iya. yang sampai akhir zaman saya. Nanti kita doakan sama-sama untuk Mbah No biar sehat selalu ya Mbah. Iya, Sekarang terima usianya kasih. berapa? 73. Oh, alhamdulillah masih sehat ya, masih Iya, bisa ngurus makam ya. Baik, terima kasih Panglima. Silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, kalau kesimpulannya bagi saya, alhamdulillah, yang pertama kita bisa bijarah di tempat tokoh yang sangat penting ini. Yang kedua, intinya kita mendoakan ya, karena kita semua pasti akan seperti beliau juga akan masuk ke dalam tanah. Karena sehebat apapun seorang, tetap yang kemuliaan yang lebih baik itulah ilmu yang ditinggalkan gitu, dan bermanfaat untuk semua pihak, terutama di masyarakat sampai saat ini. Nah, yang ketiga, kita harus belajar dari kisah orang-orang terdahulu gitu. Artinya bagaimana cara sesuatu mungkin yang baik atau yang tidak baik, yang baik kita ambil, yang tidak baik jangan kita ikuti. Jadi belajarlah dari kisah-kisah orang terdahulu yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya untuk kemajuan, kebaikan, dan keberkahan untuk hidup kita semua, dan tentunya untuk yang ke depan harinya nanti. Saya rasa itu saja dari saya. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Lisni, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.